Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak Tubagus Bahtiar Rusbana selaku dosen pada mata kuliah Metabolisme Zat Gizi. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan metabolisme pada lemak. Saya Satrio Aji Wicaksono selaku moderator akan memandu jalannya presentasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari Zidna Amalia Al-Istiqomah, saya sebagai moderator Satrio Aji Wicaksono, Ayu Angelika Novianti, dan Akilah Putri Afsiana. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Oke, yang pertama ada definisi lemak, di mana lemak merupakan salah satu dari 3 jenis nutrisi makro yang diperlukan tubuh manusia untuk menjalankan fungsi biologisnya. Sederhananya, lemak merupakan bentuk penyimpanan energi yang efisien, di mana kehadiran lemak memberikan energi yang tahan lama, melindungi organ vital, dan membantu dalam penyerapan vitamin tertentu. Lemak pada bahan pangan merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh karena berfungsi sebagai pelarut, di mana menyediakan energi sebesar 9 kilokalori dan pembawa vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, lemak termasuk golongan lipida, yaitu merupakan senyawa organik yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Tetapi, lemak larut dalam pelarut organik seperti ether, benzena, dan klorofil. Bahan pangan yang mengandung lemak dapat berasal dari tumbuhan, yaitu dari lemak nabati seperti kelapa, kacang tanah, dan lain sebagainya. Dapat pula lemak berasal dari hewan yang disebut sebagai lemak hewani, yaitu seperti minyak, ikan, telur, dan lain sebagainya. Next. Nah, adapun struktur kimia lemak terdiri dari 1 molekul gliserol dan 3 gugus hidroksil, dan asam lemak tersusun dari rantai hidrokarbon dan gugus karboksil, di mana 1 molekul gliserol yang terikat pada asam lemak melalui ikatan ester disebut sebagai trigliserida. Next. Adapun jenis-jenis lemak yaitu terdapat dibagi menjadi 4, ada lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, dan lemak. Yang pertama, lemak jenuh, di mana lemak jenuh dicirikan oleh struktur kimianya yang mengandung ikatan tunggal antara atom karbon. Nah, umumnya ditemukan dalam makanan berbasis hewani seperti daging, telur, dan produk susu, serta dalam beberapa minyak nabati seperti kelapa dan minyak sawit. Lemak jenuh ini padat pada suhu kamar dan dapat meningkatkan kadar kolesterol darah, di mana peningkatan kadar kolesterol dalam darah dapat menyebabkan perkembangan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Disarankan untuk membatasi asupan lemak jenuh hingga tidak lebih dari 10% asupan kalori harian. Lalu yang kedua ada lemak tidak jenuh tunggal, di mana lemak tak jenuh tunggal ini mengandung satu ikatan rangkap antara atom karbon dan cair pada suhu kamar. Biasanya ditemukan dalam makanan seperti minyak zaitun, minyak canola, kacang-kacangan, dan alpukat. Nah, lemak tak jenuh ini tidak meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan dapat memiliki efek positif pada kesehatan jantung. Lalu yang ketiga ada lemak tidak jenuh ganda, di mana mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap antara atom karbon dan cair pada suhu kamar. Lemak tak jenuh ganda ini dapat dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu asam lemak omega 3 dan omega 6, di mana dianggap sebagai asam lemak esensial karena tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari sumber makanan. Nah, asam lemak omega 3 umumnya ditemukan pada ikan berlemak, biji rami, kenari, dan kacang-kacangan, dan memiliki manfaat seperti mengurangi peradangan, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Adapun asam lemak omega 6 ditemukan dalam minyak nabati, kacang-kacangan, dan biji-bijian, dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Lalu yang keempat ada lemak trans, di mana dibentuk dengan menambahkan hidrogen ke minyak nabati melalui proses yang disebut hidrogenasi. Nah, proses hidrogenasi ini dapat meningkatkan umur simpan minyak dan membuat padat pada suhu kamar. Lemak trans biasa ditemukan dalam makanan olahan dan gorengan seperti makanan yang dipanggang, digoreng, dan makanan ringan. Lemak trans ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Adapun sumber lemak yaitu
dibagi menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani, di mana lemak nabati ini terdiri dari biasanya dari zaitun, kelapa, kemiri, mentega, kacang tanah, kedelai, dan lain sebagainya. Nah, dari lemak hewani biasanya bersumber dari susu, ikan, daging, keju, telur, dan lain sebagainya. Lemak juga biasanya terdapat beberapa gangguan yang menyebabkan penyakit, yaitu seperti penyakit jantung, di mana konsumsi lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah, di mana kolesterol jahat dapat menumpuk dalam dinding arteri dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Lalu penyakit yang kedua ada diabetes tipe 2, di mana konsumsi lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan resistensi insulin yang dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Lalu penyakit yang ketiga ada obesitas, di mana konsumsi lemak dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas. Dan yang terakhir, gangguan lemak ini dapat menyebabkan kanker, di mana konsumsi lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa jenis kanker seperti kanker payudara, usus besar, dan prostat. Next. Baik, selanjutnya adalah metabolisme lipid. Seperti yang kita ketahui bahwa lipid itu tersusun dari lemak dan gliserol. Lipid sendiri merupakan zat nonpolar yang tidak larut dalam air, tapi umumnya larut dalam pelarut-pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, benzen, dan sebagainya. Jenis lipid yang paling sederhana adalah trigliserida, dan beberapa lipid juga bisa berikatan pada protein yang dikenal sebagai lipoprotein. Contoh-contoh lipoprotein itu ada low density lipoprotein, high density lipoprotein, very low density lipoprotein, kilomikron, dan sebagainya. Next. Metabolisme lipid sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama adalah tahap pencernaan dan hidrolisis, yang kedua katabolisme lipid, dan yang ketiga adalah anabolisme lipid. Next. Untuk proses tahap pencernaan dan hidrolisis, jadi mula-mula lipid itu akan dicerna di usus oleh garam empedu yang fungsinya adalah mengemulsikan lemak, serta enzim lipase yang fungsinya untuk memecah atau menghidrolisis lipid, di mana nantinya akan terjadi perubahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Asam lemak bebas hasil hidrolisis lipid inilah yang akan mengalami beta oksidasi. Kemudian beta oksidasinya terjadi di dalam mitokondria yang menghasilkan asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA ini digunakan dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Yang kedua, tahapan kedua adalah katabolisme lipid. Jadi katabolisme lipid dimulai dari hasil pencernaan lipid yang akan dikirimkan menuju sel-sel yang memerlukan. Lipid akan masuk ke dalam sel menggunakan transporter atau protein translokasi, yaitu FATP dan CD36. Kemudian lipid akan diangkut menuju mitokondria menggunakan protein membran. Dalam mitokondria, lipid akan dioksidasi menjadi asetil-CoA dan kemudian memasuki siklus asam sitrat atau siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau ATP. Tahap selanjutnya adalah anabolisme lipid. Jadi pada proses anabolisme lipid ini, proses siklus asam sitrat akan terbentuk sitrat, di mana sitrat akan dikeluarkan dari mitokondria untuk proses lipogenesis de novo. Jadi lipogenesis de novo ini merupakan jalur metabolisme yang digunakan untuk mensintesis asam lemak dari kelebihan karbohidrat. Asam lemak kemudian membentuk trigliserida atau lipid jenis lainnya. Selanjutnya, asetil-CoA dan malonyl-CoA digunakan untuk menghasilkan palmitat dan selanjutnya memanjang menjadi MUFA dan PUFA. MUFA adalah monounsaturated fatty acid, sedangkan PUFA adalah polyunsaturated fatty acid. Kemudian asam lemak rantai panjang akan bergabung dan membentuk trigliserida yang disimpan dalam lipid droplets. Kemudian palmitat akan diubah menjadi DAG atau diasylglycerol serta trigliserida. Kemudian DAG inilah yang digunakan dalam sintesis fosfolipid untuk membran. Oke, selanjutnya ada metabolisme lipoprotein. Lipoprotein adalah partikel yang terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi untuk mengangkut lipid dalam darah. Metabolisme lipoprotein
lipoprotein adalah proses yang kompleks yang melibatkan sintesis, transportasi, dan penggunaan lipid atau lemak dalam tubuh, terutama trigliserida dan kolesterol yang dibawa oleh partikel lipoprotein. Selanjutnya, ada klasifikasi atau jenis-jenis lipoprotein. Yang pertama ada kilomikron, yaitu mengangkut trigliserida dari usus ke jaringan tubuh setelah makanan. Yang kedua ada very low density lipoprotein atau VLDL, diproduksi oleh hati, mengangkut trigliserida ke jaringan tubuh. Lalu ada intermediate density lipoprotein atau IDL, merupakan produk perantara dari VLDL setelah pelepasan dari trigliserida. Kemudian ada low density lipoprotein atau LDL, dibentuk dari IDL, mengangkut kolesterol ke jaringan tubuh, dikenal juga sebagai kolesterol jahat. Selanjutnya yang terakhir ada high density lipoprotein, tugasnya mengangkut kolesterol dari jaringan tubuh kembali ke hati untuk disekresikan, dikenal sebagai kolesterol lain. Selanjutnya, dalam metabolisme lipoprotein terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu ada tahap transportasi lemak makanan atau yang disebut eksogen, dan tahap kedua yaitu transportasi lemak endogen atau hati. Selanjutnya, berikut merupakan tahap yang pertama yaitu transportasi lemak makanan. Pada transportasi eksogen, jenis lipoprotein yang berperan yaitu yang pertama ada kilomikron, lipoprotein densitas sangat rendah atau VLDL, terus ada lipoprotein densitas tinggi. Lemak makanan disekresikan dari sel-sel usus pada kilomikron, suatu proses yang memerlukan apolipoprotein B, trigliserida dalam kilomikron dihidrolisis oleh lipoprotein lipase atau LPL dengan apolipoprotein C2 sebagai kofaktor, menghasilkan sisa kilomikron yang diambil oleh protein reseptor seperti lipoprotein densitas rendah atau LPR di hati. Kemudian lipoprotein densitas sangat rendah disekresikan dari hati dan trigliserida dalam inti LDL dihidrolisis oleh LPL dan APO C2 untuk menghasilkan lipoprotein densitas menengah atau IDL. Selanjutnya yaitu ada transport lemak endogen atau dalam hati. Dalam hati melalui interaksi ApoE dengan reseptor LDL mengambil beberapa partikel IDL. Yang lain dihidrolisis oleh lipase hati atau HL untuk menghasilkan lipoprotein densitas rendah atau LDL. Jika LDL dioksidasi, ia akan memasuki makrofag melalui reseptor pemulung, yaitu CD36 dan SRA. Partikel HDL yang baru terbentuk dibuat di hati dan usus. Mereka disekresikan sebagai partikel yang terutama mengandung fosfolipid dan ApoA1. HDL yang terbentuk berinteraksi dengan sel-sel perifer seperti makrofag dan menghilangkan kolesterol yang tidak tersertifikasi melalui protein transverse ABC1. Kolesterol dalam HDL yang baru terbentuk kemudian diesterifikasi menjadi asam lemak yang berasal dari lecitin oleh lecitin kolesterol hasil transfer atau LCAT, dan kofaktornya ApoA1 menghasilkan partikel HDL yang matang dan bulat. Ester kolesterol dalam inti HDL kemudian dikembalikan ke hati baik melalui interaksi HDL dengan reseptor SRB1 atau ditransfer ke lipoprotein yang mengandung ApoB oleh protein transfer ester kolesterol. Selanjutnya, metabolisme pada kolesterol.
Salah satu bagian dari molekul lemak atau lipid adalah kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu zat lemak yang beredar dalam darah yang memiliki warna kekuningan dan berupa seperti lilin. Kolesterol adalah sterol utama dalam jaringan pada tubuh manusia. Selain itu, kolesterol termasuk golongan lipid yang tidak terhidrolisis. Kenaikan kolesterol darah sangat berbahaya dikarenakan kolesterol berhubungan dengan terjadinya penyakit jantung. Maka dari itu, kolesterol merupakan salah satu faktor yang jelas untuk memberikan tanda-tanda terjadinya penyakit pada jantung. Selanjutnya ada metabolisme kolesterol yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu jalur eksogen, jalur endogen, dan transport kolesterol terbalik. Adalah jalur metabolisme kolesterol yang mungkin terjadi pada metabolisme LDL low density lipoprotein terhubung ke jalur endogen dan eksogen. Sementara metabolisme HDL high density lipoprotein atau kolesterol baik terkait dengan jalur kolesterol balik. Yang pertama ada jalur eksogen, trigliserida dan kolesterol dicerna dalam sistem eksogen. Keduanya bergerak ke dalam usus kecil di mana keduanya diproses bersama dengan empedu dan kolesterol yang dikeluarkan oleh hati. Yang pertama, kolesterol diesterifikasi menjadi ester kolesterol setelah melewati mukosa usus halus. Lalu terbentuknya lipoprotein kilomikron terdiri dari ester kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan apolipoprotein. Kilomikron akan memasuki aliran darah melalui sistem limfatik dan diambil oleh endotel sebagai asam lemak bebas atau disimpan sebagai trigliserida dalam jaringan adiposa. Lalu hati menyerap beberapa ester kolesterol yang berlebihan untuk membuat trigliserida hati. Yang kedua, jalur endogen. Pada sistem endogen, metabolisme kolesterol berawal dari sintesis kolesterol dan yang pertama, kedua molekul tersebut dieliminasi dari tubuh sebagai VLDL, very low density lipoprotein, sehingga terbentuknya VLDL berubah menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein. Hasil hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase. Kemudian sebagai IDL kembali ke hati dan sebagian dihidrolisis kembali menjadi LDL. LDL akan dibawa ke hati dan ke berbagai jaringan stereogenik lainnya. LDL yang tersisa akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh reseptor scavenger ASRA di sel darah putih yang disebut sel makrofag yang melawan patogen dan menjadi sel busa. Lalu yang terakhir ada jalur balik kolesterol. Peran HDL dalam menghilangkan kolesterol dari makrofag dilakukan dengan jalur balik kolesterol. Partikel kecil rendah kolesterol dan mengandung apolipoprotein merupakan HDL dari usus halus dan hati dilepaskan sebagai HDL nascent. Kemudian HDL nascent berubah menjadi HDL dewasa dan menuju makrofag untuk mengambil kolesterol. Kolesterol kemudian diesterifikasi untuk menghasilkan ester kolesterol yang dapat dikirim kembali ke hati secara langsung atau tidak langsung dengan terlebih dahulu ditukar dengan trigliserida dari VLDL dan IDL yang juga akan diangkut kembali ke hati. Lalu didapatkan kesimpulan bahwa lemak merupakan bentuk penyimpanan energi yang efisien, di mana menyediakan energi sebesar 9 kalori. Struktur lemak terdiri dari satu molekul gliserol dan 3 gugus hidroksil. Melalui ikatan ester disebut sebagai trigliserida. Adapun jenis lemak terdiri dari 4, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, dan lemak trans. Lemak terdiri dari sumber hewani dan nabati. Lemak juga memiliki beberapa gangguan yang dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker. Metabolisme lipid terdiri dari 3 tahapan, yaitu pencernaan dan hidrolisis, katabolisme lipid, dan anabolisme lipid. Metabolisme lipoprotein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transportasi lemak makanan atau eksogen, dan transportasi lemak endogen hati. Metabolisme kolesterol terdiri dari 3 tahapan, yaitu jalur eksogen, jalur endogen, dan jalur balik kolesterol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.